Kecil, ringan, dan padat, tapi juga misterius seperti Vampire satu ini. Apa saja kelebihannya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Tips dengan saya Sebastian. Seperti biasa kan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kotori Audio. Mungkin baru pertama kali kalian dengar ya brand satu ini, tapi brand satu ini sudah eksis sejak 2019. Bahkan sudah eksis sebelum channel ini kita buat. Dan itu berarti cukup lama brand ini ada. Dan Kotori Audio sendiri memang baru saya notice beberapa waktu terakhir ini sejak perilisan in-ear monitor pertama mereka, Dauntless. Jadi kalau saya lihat dari websitenya, mereka berfokus pada cable dan barusan membuat in-ear monitor dan ini adalah in-ear monitor line up keduanya. Setelah Dauntless ada Vampire. Dan konsep dari in-ear monitor satu ini sendiri cukup sederhana, yaitu jadi in-ear monitor yang nyaman dan menjadi teman perjalanan kalian mengarungi suara yang relax, mellow sounding. Dan apakah berhasil? Kita akan lihat sama-sama dan bahas sama-sama pada kesempatan kali ini. Untuk segi drivernya, in-ear monitor satu ini hanya menggunakan single full range balance armature Knowles ya. Dan dipasangkan di ujung atau di dekat nozzle-nya untuk memastikan suaranya dapat output yang maksimal. Ya mungkin di pikiran kalian akan skeptis ya mengenai satu balance armature. Performa satu balance armature yang kita tahu sama-sama memang nggak terlalu gimana-gimana sih memang. Tapi apakah itu akan membatasi kehebatan atau performa suara dari in-ear monitor satu ini? Menarik juga kan? Nanti kita akan bandingkan juga dengan Avul Magic One yang menggunakan single dan balance armature juga. Untuk kabel nggak perlu pusing ya, karena dia sudah menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang universal. Untuk sensitivitasnya ada di angka 112 dB dengan impedance 50 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk Hobby First ya, dan juga Kotori Audio sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, untuk sensasi unboxingnya kalian bisa cek aja lengkapnya di video di atas ya, dimana kita pernah unboxing dan ini merupakan sebuah packaging yang menurut saya cukup tematik dan menarik overall. Untuk kelengkapannya sendiri cukup standar di in-ear monitor satu ini, diberikan in-ear monitor, cable, case metal bulat seperti ini ya, yang universal banget kalau saya lihat. Dan juga sebuah air tips dan boxnya sebanyak 3 pasang. Ya cukup decent lah untuk in-ear monitor di kelas harganya. Dan secara kami berikan skor B+ untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Bicara soal kelengkapan memang nggak wow banget, nggak mantep-mantep banget ya menurut saya. Cukup decent aja, tapi packagingnya ini memberikan kesan yang tematik banget untuk sebuah in-ear monitor. Desainnya keren banget untuk packagingnya. Selain kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Untuk build quality dari in-ear monitor satu ini, dia berbahan resin ya, dan housingnya berwarna hitam pekat seperti ini. Tidak terdapat fan hole sama sekali di in-ear monitor satu ini karena satu balance armature ya, bukan dynamic driver. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama dengan bahan housingnya ya, dia bahannya resin juga. Dan nozzle-nya ini bisa dikategorikan juga cukup lurus dengan diameter terluar yang akan kita ukur sama-sama. Kurang lebih 5,3 mm ya, 5,4, 5,3 atau 5,5 lah mungkin. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan nozzle yang cukup panjang ya, di sini kalian bisa lihat aja. Dan sudah ada lipsnya serta sudah ada filternya juga di sini. Yes. Untuk bahan faceplate-nya ini kalian bisa lihat di sini keren banget ya, menggunakan clear coat resin dengan base warna merah dan juga ada ornamen silver, logo Kotori Audio dan juga V, ya huruf V yang mewakili Vampire di sebagian sebelahnya. Desainnya ini menurut saya cukup simpel ya, tapi eye catching dengan warna merahnya itu. Simple tapi juga elegan di satu sisi. Untuk kabelnya kalian nggak perlu bingung karena ini kabel dual pin 0,78 mm yang detachable, yang universal ya. Dan terdapat sebuah air hook preform yang transparan seperti ini. Kabelnya sendiri diklaim bahannya adalah SPC dengan warna silver single braid seperti ini. Chin slider dan splitternya di sini kalian bisa lihat ya, berbentuk bongsor dengan bahan metal seperti ini ya. Besar banget untuk chin slider dan splitternya. Ini ya agak berbobot juga untuk chin slider dan splitternya, yang agak mengganggu menurut saya, terlalu besar sih. Harusnya bisa lebih kecil lagi, bisa lebih nyaman lagi untuk penggunaannya.
Untuk bagian bawahnya di sini menggunakan twisted cable ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan bisa dikategorikan sedangan aja, nggak terlalu lentur ataupun terlalu kaku-kaku banget. Mungkin lebih mengarah ke lentur dikit lah. Dan bukan tipe kabel yang terlalu tebal-tebal banget. Untuk jacknya sendiri adalah jack L-shape dengan ujung 3,5 mm gold plated 3 pole seperti ini. Cara build quality di kelas harganya kami berikan skor B+ ya. Housingnya dari resin berwarna hitam yang menurut saya ya B aja. Bicara soal desainnya cukup menarik menurut saya, tematiknya dapet lah. Kesan vampire-nya juga dapat dengan kabel yang nggak kalah cantik juga. Selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Inner monitor satu ini sendiri kalian bisa lihat ya bentuk housingnya. Bisa dikategorikan sedang ke kecil dan ini bisa dikategorikan juga cukup imut-imut ya untuk housingnya. Dimana housingnya ini cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh. Dan secara bobot sendiri cukup ringan ya, baik inner monitor maupun kabelnya tidak terkesan terlalu mengganggu. Mungkin kabelnya aja yang sedikit agak berbobot di bagian ini, chin slider dan splitternya ini yang cukup besar atau bongsor. Untuk pemakaiannya dari inner monitor satu ini adalah deep fit over ear ya, seperti ini. Dimana untuk kekedapan dan grip dari inner monitor satu ini somehow nggak ada masalah sama sekali. Ini dia ngegripnya ini di bagian nozzle-nya, jadi dia nggak neken sama sekali di bagian housingnya ya. Jadi pada saat dipakai itu kayak nggak pakai apa-apa inner monitor satu ini. Dan ini fitting yang menurut saya enak banget seperti kalian menggunakan bullet style inner monitor seperti Final E1000, E2000 ataupun E3000 seperti itulah mungkin bisa saya gambarkan. Dan skenario penggunaan di telinga saya sendiri overall nyaman aja, nggak ada masalah yang berarti. Ini merupakan tipe yang memang sedikit agak senak ya, jadi bisa agak sedikit panas juga pada saat pemakaian. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang mantep banget menurut saya untuk sebuah inner monitor single balance armature. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Inner monitor satu ini bisa dikategorikan suaranya ini agak mid-centric dan lean to dark side. Ya, arah suaranya agak dark side, bukan warm lagi, ada dark side ya. Jadi memang mid-centric yang agak dark side. Bicara soal boostingnya dari inner monitor satu ini, dia lebih boosting ke bagian bass dan juga bagian lower mid range ya. Untuk di drive, mungkin menjadi pemikiran kalian ya, apakah akan seberat Etymotic? Enggak juga sih. Dia bisa di drive menggunakan smartphone, tapi tetap saya sarankan dongle dan juga DAP akan mengeluarkan potensi terbaik dari inner monitor satu ini. Bicara soal disclaimer untuk suara yang saya suka adalah neutral, warm sounding. Untuk bass dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup fun di sini. Tekstur dari bassnya sih oke lah, khas balance armature yang kurang mentul-mentulnya gitulah. Tapi ya tidak sampai yang kaku banget ataupun netral banget gitu, enggak. Impactnya agak kurang di sini ya, maklum satu balance armature dengan punch yang sedikit kurang dalam juga. Rumble-nya di sini tipis banget juga, hampir nggak kerasa juga di sini ya. Jadi perlu kalian perhatikan buat kalian yang bass set akut. Kalau kuantitas sih bass yang tidak besar-besar banget, tapi terasa warmer body banget dan terasa empuk banget bassnya. Kalau bicara soal kualitasnya sih somehow agak mendem dan agak mundur bassnya, tapi tidak bleber ke mid dan rada colored parah sih untuk bassnya. Bass yang saya rasa untuk 1BA bisa dikategorikan cukup unik karena limitasi 1BA dalam memproduksi bass tentunya akan menjadi PR besar. But pretty okay lah bass dari inner monitor satu ini, tapi memang sedikit kurang cocok untuk lagu-lagu yang energik. Untuk mid-nya sendiri posisinya paling menonjol dibandingkan spektrum lain menurut saya. Male vokalnya ini terasa cukup nicely done di sini. Suaranya terasa cukup jelas artikulasinya dan terasa warmer dan tebalnya dapat sih. Tapi masih kurang lepas dan sedikit too warm for my taste ya untuk inner monitor satu ini. Tapi tentunya masih sangat enjoyable di inner monitor satu ini. Mau dihajar lagu Nat King Cole ataupun Avenged Sevenfold juga masih bisa. Tapi kalau yang rock-rockan agak kurang garang dikit sih menurut saya. Untuk female-nya dipresentasikan dengan cukup cantik dan ada bumbu warmnya di sini ya. Sedikit kurang lepas juga dan lebih ke arah yang tebel. Lagu Tutur Batin dan Bunga Hati semuanya dilibas dengan baik untuk lagu pop Indonesia. Artikulasinya juga cukup jelas dan nyaman didengarinya. Cuma pas yang teriak-teriak gitu ya, ya itu kurang dapet sih kesannya pada lagu-lagu yang ada teriak-teriaknya. Jadi pada saat lagu Tutur Batin itu ada yang akan kurayakan apa adanya. Itu kurang lepas di situ. Jadi ya itu agak
ya kekurangan lah dari inner monitor satu ini. But overall enjoyable yang musical sih di inner monitor satu ini. Untuknya di sini shoutingnya juga masih cukup aman, jadi poin plus juga. Dan secara presentasi instrumen agak kurang highlight aja sih menurut saya, kurang gigit juga untuk presentasi instrumennya. Berbicara soal treble-nya di sini agak dark ya saudara-saudara, agak gelap, lampunya dimatiin ya. Treble-nya agak jauh sih kesan seringnya dan smooth ya. Dan itu memberikan kesan tidak nyerang sama sekali untuk bagian treble-nya. Buat yang sensitif tentu akan menyenangkan, tapi buat yang treble head tentu akan menyedihkan. Dimana pada simbal crash-nya ini kesan seringnya kurang terasa di inner monitor satu ini. Violinnya juga too warm sounding, gesekannya kurang dapat bite-nya juga ya menurut saya. Dan overall detailnya dan airy-nya juga so-so aja di inner monitor satu ini. Sibilance-nya pada lagu Code Cool masih cukup aman tapi ya. Dan secara keseluruhan tonal dari Vampire ini kami berikan skor B+. Di kelas 1BA ini one of a kind sih suaranya, dan menurut saya cukup segmented juga suara dari Vampire ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Presentasi dari inner monitor satu ini adalah presentasi yang musical dan enjoy the music banget lah intinya. Jadi buat kalian yang cari inner monitor analytical mungkin nggak terlalu cocok dengan inner monitor satu ini. Untuk timbernya dari inner monitor satu ini sangat disayangkan ya. Timbernya nggak terlalu neutral banget ya, karena memang cukup color parah bahkan ya. Karena overall suara atau tonalnya itu diberi warna yang warm, tebal, dan juga agak dark sounding dikit. Jadi buat kalian yang mencari yang neutral, yang true ya suaranya ya, mungkin ini nggak terlalu cocok sih. Tapi kalau mencari yang forgiving ini bisa kalian coba. Untuk soundsetnya dari inner monitor satu ini saya nggak akan berharap terlalu banyak juga sebenarnya ya. Ya kita bicara soal white-nya cukupan lah. Dengan depth dan tinggi yang biasa aja. Jadi ya nggak terlalu 3D banget sih menurut saya. Ya mungkin 2D yang biasa aja. Ya mengingat ini satu balance armatur, saya nggak akan terlalu banyak protes juga sih. Untuk detailnya overall cukup oke di bagian mid sectionnya. Tapi di bagian treble-nya agak buntung ya. Itu perlu kalian perhatikan. Untuk clarity-nya juga ya not the best di inner monitor satu ini. Jadi kayak ada kelambu-kelambu gitu ataupun underwater effect ya. Jadi kayak kelelep gitu suaranya. Jadi ya mungkin kalau kalian mencari suara yang analytical, yang bright, ya itu perlu kalian perhatikan sekali lagi karena memang tidak bagus, tidak terlalu oke clarity. Untuk separasi, imaging and positioning, separasinya ini bisa dikategorikan decent aja dengan imaging yang nggak terlalu gimana-gimana, kurang kesan layeringnya, dan gambarannya ini agak back row ya. Jadi perlu kalian perhatikan bukan yang middle row, tapi dia agak back row. Jadi kalau kalian nonton konser itu kalian ada di bangku belakang. Jadi itu perlu kalian perhatikan ya. Dan juga kalau kalian bicara soal positioningnya nggak terlalu akurat banget sih. Dan secara umum teknikalitas dari inner monitor 1 ini kami berikan skor B-. Bicara soal teknikalitas inner monitor 1BA, kalian nggak bisa terlalu meninggikan ekspektasi kalian juga memberikan ekspektasi yang tinggi pada inner monitor 1BA. Karena rata-rata inner monitor 1BA teknisnya agak sedikit jongkok. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor 1 ini, tonal dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan tonal yang rada segmented, jadi nggak all-rounder banget ya buat kalian yang mencari all-rounder dan kaum mendang mending kalian audisi dulu kalau kalian tertarik. Yang kedua yaitu teknisnya not really good in the price range juga ya, kalau kalian bandingkan dengan single DD pun bakal kalah untuk teknisnya inner monitor 1 ini menurut saya. Ya nggak terlalu compete ya untuk teknisnya ya. Dan secara kacamata umum di price range-nya yang sama, mungkin saya akan pilih Dynamic Driver sih. Untuk pro-nya dari inner monitor 1 ini adalah mid yang enjoyable banget, mellow, ya tebal, dan bisa untuk kalian yang penyuka atau pencinta mid section. Untuk pro yang kedua dari inner monitor 1 ini, fittingnya mantep banget, inner monitor yang patut dicontoh ya untuk fittingnya. Untuk value for money-nya dari inner monitor 1 ini di angka 1,4 jutaan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Oke, selanjutnya kita bandingkan inner monitor 1 ini dengan salah satu babang yaitu babang Avul. Avul Magic Wand juga menggunakan single balance armatur. Bagaimana performanya dibandingkan dengan Vampire ini? Vampire versus Magic Wand, sama-sama satu balance armatur di kedua inner monitor 1 ini dengan price range yang mungkin hampir-hampir berdekatan juga ya. Fittingnya mantap-mantap juga kedua inner monitor 1 ini. Efisiensi sih jelas lebih Vampire lebih efisien dibandingkan Magic Wand yang sedikit rewel atau house powernya.
Bicara soal Magic Wand sendiri, terasa lebih ada energinya di in-ear monitor satu ini, dan brighter juga dibandingkan Vampire yang terasa lebih darker suaranya. Bassnya sendiri lebih empuk, sedikit lebih empuk di Vampire, dan kuantitasnya hampir mirip dengan mid yang laid back dan smoother di Vampire ya menurut saya. Di Magic Wand lebih ada energinya, lebih balanced dan less colored ya dibandingkan di Vampire ini. Treble sih jelas di Magic Wand masih dapat energi atasnya ya. Airy-nya juga masih dapat di sini dibandingkan Vampire yang terasa halus banget eksekusinya dan agak sedikit mendem. Bicara soal teknis, karena memang di sini lebih balance, jadi di sini masih terkesan lebih teknis jika dibandingkan dengan Vampire. Tapi kalau kalian cari in-ear monitor yang memang lebih nyaman fittingnya dan juga lebih nyaman didengarin jangka waktu panjang, Vampire adalah pilihannya. Tapi kalau kalian mencari yang all-rounder, yang lebih all-rounder ya, di sini adalah pilihan yang tepat. Magic Wand. Jadi ini keduanya memiliki segmentasi suara yang berbeda. Kesimpulan, mungkin kalian bertanya, kenapa saya berikan value for money, fair value di in-ear monitor satu ini? Karena apresiasi saya pada Kotori Audio yang berani main di ranah satu balansan matur. Satu balansan matur kalian harus punya ekspektasi yang sama ya. Jadi memang satu balansan matur itu memiliki limitasi-limitasi yang bisa dilewati oleh brand satu ini. Mengusung konsep yang tadi saya sampaikan di awal sekali, nyaman dan juga menjadi teman perjalanan kalian menikmati music, in-ear monitor satu ini berhasil mengusung konsep tersebut. Sekali lagi berhasil. Dia memberikan fitting yang super nyaman banget dengan suara mid yang bisa enjoy, suara mid yang kalian bisa nikmati kapan saja tanpa bikin fatigue sama sekali. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai in-ear monitor satu ini, Vampire. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.